Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap, Bu. Assalamualaikum Santai. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali bisa tergabung di dalam kegiatan VCT Jabar Batch 6 ini, tempat di mana kita sesama pendidik dapat sharing ilmu, menimba ilmu bersama-sama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing. Dalam hal ini bukan berarti saya adalah seorang ahli, karena saya sendiri dalam proses belajar, tetapi materi yang akan saya sharingkan ini adalah materi yang sangat menarik perhatian saya sejak dulu, karena pada dasarnya tujuan belajar itu adalah untuk mendapatkan sesuatu agar mempermudah hidup kita di dunia, kalau menurut saya. Jadi segala hal yang mengarah kepada kemampuan diri manusia untuk terus bertambah, meningkatkan kapasitas kemampuannya sebagai manusia, menurut saya itu sangat menarik perhatian. Demikian pula dengan active learning ini. Active learning ini sebetulnya adalah sebuah model yang diteliti oleh pakar-pakar pendidikan sejak dari tahun 90-an, bahkan sebelumnya ya. Dan semakin waktu itu semakin berkembang. Nah, untuk memahami yang dimaksud dengan active learning itu sendiri, pertama kita harus memahami dulu urutan berpikirnya. Jadi apa yang dimaksud dengan active learning? Kenapa orang sampai merumuskan harus ada active learning? Kenapa enggak yang biasa-biasa aja? Misalkan dari cerita satu orang ke orang yang lain itu juga sudah transfer ilmu. Tetapi mengapa harus lahir metode atau model active learning ini, kenapa harus hadir? Nah, mari kita simak dulu kata mutiara atau kata-kata bijak yang pernah disampaikan oleh seorang filosof dari Cina ya, Confucius. Itu terkenal banget. Kata-katanya itu benar-benar menyentuh pikiran kita dan saya yakin hampir setiap orang akan membenarkan. Beliau mengatakan, yang saya dengar, saya lupa. Yang saya lihat, saya ingat. Yang saya kerjakan, saya pahami. Nah, kata-kata ini kemudian dikaji lebih dalam lagi oleh seorang pakar pendidikan dari Amerika Serikat, namanya Dr. Melvin Silberman. Beliau mencoba mendalami lagi makna kata-kata yang tadi disampaikan oleh Confucius itu, dihubungkan dengan kegiatan beliau sebagai seorang pendidik dan orang yang sangat tertarik dalam penelitian untuk memajukan proses mendidik. Akhirnya Dr. Silberman ini kemudian mengungkapkannya dalam sebuah paragraf yang beliau memberinya judul sebagai pemahaman belajar aktif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia active learning itu kan belajar aktif. Beliau mengatakan, yang saya dengar, saya lupa. Yang saya dengar dan lihat, saya sedikit ingat. Yang saya dengar, lihat, pertanyakan, atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Dari yang saya dengar, lihat, bahas, dan terapkan, saya dapatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang saya ajarkan kepada orang lain, saya kuasai. Jadi, kalau misalnya kita kaji kata-kata kunci yang beliau pakai di dalam paragraf yang beliau gunakan untuk menjelaskan secara mudah dipahami ya, bukan dalam bahasa konteks ahli, definisi active learning, bla 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 bla. Mungkin itu orang agak rumit memahaminya, tetapi paragraf ini membuat kita lebih mudah memahami. Yang ingin disampaikan dengan pengertian active learning itu adalah bahwa kata-kata kunci yang beliau pakai adalah orang mendapatkan pengetahuan itu dengan cara mendengar, dengan cara melihat, kemudian setelah itu orang akan mempertanyakan biasanya, ini butuh nggak ya buat saya? Atau ini isinya apa ya? Menarik nggak ya buat saya? Atau setelah
mempelajari ini saya bisa ngapain? Banyak pertanyaan. Biasanya otak kita itu ajaib ya, jadi sangat sensitif. Jadi pasti akan hidup ketika mendapat stimulus, ketika mendapatkan sesuatu, kita lihat sesuatu, kita dengar sesuatu, itu pasti akan mengusik otak kita untuk mempertanyakan. Nah, tapi itu tidak cukup untuk dijadikan sebagai suatu sumber belajar. Kegiatan mendengar, melihat, mempertanyakan itu harus kita tambah lagi dengan mendiskusikannya dengan orang lain. Kita diskusikan apa atau hal yang menjadi topik yang kita bahas itu. Kemudian mendiskusikan pun tidak cukup. Karena kita kemudian harus naik ke level berikutnya, kita harus menerapkan. Kita harus menerapkan apa yang kita bahas tadi. Topik yang tadi kita pelajari itu harus kita coba, kita aplikasikan, terapkan. Nah, tapi kadang setelah melakukan semua itu pun kita suka lupa lagi. Nah, tapi kalau kita mengajarkannya kepada orang lain, itu biasanya apalagi berulang-ulang, orang Sunda akan bilang molotok gitu ya. Jadi itu langsung ibaratnya sudah menyatu dengan otak kita dan dengan sistem tubuh kita. Jadi ketika kita ditanya orang lagi kemudian hari, kita biasanya lancar banget ngejawabnya. Kalau kita sudah melewati semua tahap ini. Tahap dengar, lihat, pertanyakan, diskusikan, terapkan, ajarkan. Jadi sebetulnya itu inti dari metode active learning yang harus kita pahami sebelum kita memulai ke yang lebih rumit-rumitnya seperti menyiapkan pembelajaran dan lain-lain. Kita harus paham dulu bahwa kata-kata kunci ini harus kita pastikan hadir, ada di dalam rencana mengajar kita. Selanjutnya, nah mari kita coba mendefinisikannya dalam kalimat yang lebih akademis ya. Jadi pembelajaran active learning adalah satu model pembelajaran di mana terdapat suatu kesatuan beragam strategi-strategi pembelajaran yang dapat berbentuk beragam cara untuk membuat peserta didik menjadi aktif dalam belajar. Jadi tujuan akhirnya adalah menjadikan peserta didik aktif. Caranya bagaimana? Beragam, silakan. Caranya tidak ada batasan karena semakin bertambah masa itu ya, perjalanan waktu di dunia ini, orang tuh akan semakin meningkatkan kemampuan ya untuk kembali melahirkan cara-cara baru yang lebih cocok dengan zamannya tentunya. Dan strateginya juga beragam. Tidak tidak dibatasi dengan suatu strategi yang khusus. Berikutnya setelah kita mengerti apa yang dimaksud dengan active learning, sekarang urgensinya mengapa kita harus menerapkan active learning ini kepada anak-anak didik kita. Mengapa ini menjadi penting untuk kita perhatikan dan untuk kita terapkan. Nah, ada 3 faktor yang menjadi pendorong mengapa kita perlu menerapkan belajar aktif. Baik untuk diri kita sendiri ya, kalau menurut saya, karena yang namanya guru juga itu manusia biasa yang dia juga pembelajar. Jadi dia juga manusia yang belajar terus. Dan siswa apalagi itu juga kita akan mendorong agar siswa belajar lebih aktif. Itu karena ada 3 alasan. Yang pertama itu cara otak kita bekerja memang menuntut untuk belajar aktif. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan gaya belajar dari setiap orang. Kemudian yang ketiga, ada sisi sosial dari sebuah proses pembelajaran. Yang ketiganya saling terkait. Mari kita lihat yang pertama, yaitu bagaimana cara otak kita bekerja. Cara otak kita bekerja ini ada banyak sekali teori tentang otak ya, dari mulai tahun 60-an ketika orang mulai pertama kali tertarik untuk meneliti atau mendalami sebenarnya bagaimana cara kerja otak manusia itu. Banyak sekali lahir teori-teori tentang otak, dan yang namanya research ya, penelitian itu tidak stagnan, dia terus meningkat dan berkembang dari masa ke masa. Tetapi saya akan mengambil satu saja yang sudah kita kenal semua, yaitu teori otak triune ya itu. Jadi yang berdasarkan pemahaman bahwa otak manusia itu terbagi menjadi 3 bagian ya. Yang ada ya bagian yang disebut neokorteks. Itu bagian yang sangat luas, yang sangat besar, menutupi hampir semua bagian otak kita.
Kemudian ada yang disebut sistem limbik yang letaknya di tengah. Kemudian ada yang disebut sistem reptil yang terhubung ke tulang belakang kita ya sebetulnya. Nah, ini pakarnya yang mengemukakannya adalah McLean ya. Beliau adalah seorang ilmuwan peneliti saraf dari Amerika Serikat. Ini udah lama ya, jadi ceritanya beliau itu mulai meneliti tentang otak tuh tahun 60, baru mengajukan proposal. Dan teori otak 3-in-1 yang dia kemukakan ini baru dia keluarkan 30 tahun kemudian. Jadi beliau meneliti 30 tahun untuk bisa mencetuskan bahwa otak itu terdiri dari 3 bagian. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini. Nah, otak 3-in-1 itu berarti menurut teori ini otak manusia dibagi menjadi 3. Ada otak reptil, kemudian ada otak sistem limbik atau orang kadang menyebutnya otak tengah. Kemudian ada neokorteks. Nah, orang menyebutnya ini otak berpikir atau otak manusia gitu. Nah, kita lihat satu persatu. Yang dimaksud otak reptil itu adalah bagian otak yang paling sederhana, dinamakan sebagai otak reptil karena reptil itu punya otak ini. Jadi bukan hanya manusia, reptil juga punya otak ini. Tugas utama otak ini adalah untuk mempertahankan diri, defense ya. Dan otak ini juga bertanggung jawab untuk menguasai fungsi-fungsi otomatis yang ada di tubuh kita. Otomatis itu berarti nggak usah di-on-kan, itu udah on sendiri. Kita tidak mengatur degup jantung kita kan. Alhamdulillah ya, Allah sayang kepada kita. Kita tidak mengatur degup jantung kita, itu sudah otomatis. Demikian juga peredaran darah. Nah, itu dikendalikan oleh si otak reptil ini. Nah, di sini di otak reptil inilah pusat perilaku naluri ya, yang based on insting ya. Dan perilaku repetitif atau pengulangan yang cenderung mengikuti contoh dan rutinitas, nurut gitu, ngikut aja gitu ya, secara membabi buta dan ritualistis. Itu ritualistis itu artinya seremonial atau formal. Nah, itu diatur oleh otak ini. Kemudian yang berikutnya, nah yang disebut sistem limbik atau otak tengah, ini yang paling besar peranannya dalam mengatur hubungan manusia dan emosinya, dan juga mengatur tentang hubungan emosi dengan sosialnya. Di sini di otak di sistem limbik ini sangat penting kita perhatikan sebagai para pendidik karena di sini tersimpan alat atau tools yang penting untuk ingatan jangka panjang. Jadi kenapa kita bisa sampai berpuluh-puluh tahun masih mengingat sesuatu, itu dikendalikan oleh sistem limbik ini. Ini sangat penting karena kita sebagai guru adalah mendidik dan mengajar siswa-siswa kita, dan kita berharap hasil didikan kita itu akan mereka terapkan atau ingat terus ya yang baik-baiknya itu. Nah, ini dikendalikannya oleh si sistem limbik ini, ingatan jangka panjang. Kemudian yang berikutnya yang disebut neokorteks, itu yang suka disebut sebagai otak berpikir. Ini dia mempunyai banyak fungsi berpikir tingkat tinggi, seperti kemampuan berbahasa, berpikir abstrak, memecahkan masalah, merencanakan ke depan, bergerak dengan baik, dan berkreasi. Nah, itu. Kemudian, nah, apa hubungannya dengan pembelajaran? Ternyata otak tidak sekedar menerima informasi, ia mengolahnya. Proses dan tujuan pembelajaran akan semakin cepat dan mendalam jika seluruh otak terlibat. Jadi ada yang menarik tentang hal ini, karena sekarang apalagi di abad 21 itu penelitian tentang otak benar-benar luar biasa, dan semua arah hidup manusia itu banyak ya metode-metode atau hal-hal yang diterapkan ke dalam kehidupan kita sehari-hari yang base-nya itu dasarnya adalah dari penelitian tentang otak. Misalkan mengamati perilaku konsumen seperti itu, atau bagaimana meningkatkan kinerja karyawan di tempat kerja gitu. Termasuk juga dalam memahami pola otak seorang anak sehingga kita dapat memberikan stimulus yang tepat gitu ya, matching seperti itu. Nah, kita akan simpulkan karena tadi kita mengupasnya teori otak 3-in-1 dari McLean. Jadi kalau kita bahas semua itu harus ada sesi khusus mengenai itu, dan mungkin harus minta tolong ke yang ahli di bidang itu. Tetapi akan saya coba simpulkan. Jadi hal penting yang harus kita
pegang atau jadikan pedoman mengenai kerja otak ini ketika kita mendidik. Yang pertama, fungsi otak reptil itu tetap harus hidup. Tidak berarti karena otak reptil berarti kalau dia aktif penurut, anaknya nanti tidak kreatif. Enggak. Karena yang namanya otak itu bekerjanya simultan. Jadi seperti program komputer. Dia tidak masing-masing. Jadi semua bagiannya itu bekerja bersamaan pada waktu yang bersamaan ya. Dan yang lebih menarik lagi, ada fakta penelitian yang mengungkapkan bahwa cara kerja otak kita itu, sistem kerja otak kita itu sangat erat berhubungan dengan gerak, dengan dengan gerak tubuh kita sendiri gitu. Jadi malah ada yang disebut ingatan organ seperti itu ya. Itu sangat menarik kalau menurut saya. Nah, jadi si otak reptil ini tetap harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu dengan cara melatihkan kepatuhan dan pembiasaan-pembiasaan yang positif itu tetap harus diterapkan. Makanya harus diterapkan sejak anak masih kecil. Karena ketika anak masih kecil itu dia belum bisa berpikir abstrak. Jadi biasanya hanya kalau contohnya begitu dia akan ngikut. Kalau dia biasa ngelihat contoh dari orang yang dia lihat, misalkan orang dewasa yang ada di dekatnya, misalnya makan sambil berdiri atau membuang sampah tidak pada tempatnya, itu akan nempel ya. Jadi pembiasaan atau kepatuhan itu memang harus dari kecil diajarkan. Nah, kemudian yang menarik lainnya adalah mengenai fungsi limbik tadi. Karena fungsi limbik itu berpengaruh besar terhadap pengelolaan emosi seseorang, maka perasaan itu penting untuk diperhatikan ketika kita belajar. Tidak bisa kita mengabaikan perasaan dengan alasan, ini yang pokoknya materinya penting, suka nggak suka kamu harus ngikut, suka nggak suka kamu harus ngerti. Ya nggak bisa ya, karena ini sifatnya adalah bawaan ciptaan pencipta ya. Otak ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrahnya, patuh pada penciptanya. Ada fungsi-fungsinya yang tidak bisa kita abaikan. Di antaranya ini, bahwa perasaan itu penting. Jika perasaan pembelajar saat menerima materi itu positif, santai, maka si sistem limbiknya itu akan memicu supaya area neokorteksnya belajar, bekerja. Tapi jika si sistem limbiknya itu terganggu karena perasaan yang dirasakan oleh si orang yang bersangkutan itu negatif atau tertekan, tidak bahagia ya istilahnya, maka si sistem kerja otaknya itu akan turun tingkat. Jadi balik ke otak reptil, tidak naik ke neokorteks gitu. Nah, ini yang lebih seru lagi. Ternyata si neokorteks yang tadi luas banget itu dia menempati 80-85% dari masa otak manusia. Jadi itu sebenarnya paling besar. Jadi kalau itu dioptimalkan, sebenarnya semua orang itu bisa berbuat apapun gitu ya. Ini saya suka bersemangat karena saya merasa diri saya juga belum optimal ya dalam hal ini. Jadi si neokorteks ini bisa dilatih untuk berpikir sendiri, terus mengolah informasi, belajar berimajinasi, menciptakan makna. Jadi untuk melatihnya itu dengan cara itu. Jadi dengan dikasih stimulus yang membuat dia berpikir sendiri, dipakai gitu. Tidak mengikuti perintah saja atau hanya mengikuti prosedur yang sudah baku gitu ya. Gitu. Seperti itu mungkin ya. Ini yang harus kita perhatikan ketika akan menerapkan atau akan berupaya untuk menerapkan active learning ini dalam pembelajaran kita. Nah, itu tadi mengenai latar belakang. Mengapa active learning ini penting? Karena kerja otak kita itu active learning gitu. Dia bekerjanya simultan. Semuanya harus dipakai. Nggak bisa satu bagian tidak dipakai. Dan saling berhubungan. Istilahnya itu dari satu sinap ke sinap lain itu arus listrik ya, itu dan terjadinya sepersekian sekian detik gitu. Jadi harus kita perhatikan ketika kita mau bicara apa kepada murid kita, itu kita harus perhatikan ini nanti ngefeknya ke dia apa. Jangan sampai kita salah bicara atau salah bertindak sehingga anak bukan jadi suka ke materi ajar yang kita sampaikan, tapi malah mungkin jadi antipati atau mungkin trauma malah, atau jadi benci. Cuman karena kita salah memposisikan, misalnya memilih kosakata yang menyakitkan hati, atau memilih kosakata yang menurut kita bagus, memberi semangat, tetapi terlalu keras. Nah, kenapa?
Karena ternyata orang beda-beda. Nah, kita cek yang berikutnya, bahwa latar belakang selain karena kerja otak, kenapa kita perlu menerapkan belajar active learning ini, belajar aktif? Karena ada perbedaan gaya belajar dari setiap orang, gitu. Ini ada beberapa definisi gaya belajar menurut para ahli pendidikan ya. Mungkin saya akan bacakan saja dengan singkat dan cepat karena saya yakin semuanya sudah paham dan pernah mendengar ini. Jika menurut Fleming, gaya belajar itu kecenderungan siswa katanya untuk mengadaptasi strategi tertentu sebagai bentuk tanggung jawabnya untuk mendapatkan satu pendekatan belajar yang sesuai dengan tuntutan belajar di kelas atau di sekolah maupun tuntutan dari mata pelajaran itu. Kemudian ada lagi pengertian gaya belajar menurut James dan Gardner. Beliau berdua ini mengatakan bahwa gaya belajar itu cara yang kompleks, di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan, dan memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari. Kemudian ada lagi pengertian gaya belajar menurut Dan and Dan. Mereka berdua mengatakan bahwa gaya belajar itu kumpulan karakteristik pribadi yang membuat suatu pembelajaran efektif untuk beberapa orang dan tidak efektif untuk orang lain. Nah, kemudian yang terakhir yang saya kutip adalah pengertian gaya belajar menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki, yang mengatakan gaya belajar itu adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Ini termasuk tokoh yang cukup mengubah hidup saya ya, Bobby DePorter dan Mike Hernacki itu. Pertama kali saya membaca buku karya mereka itu yang judulnya Quantum Learning, itu saya masih SMA. Dan itu takjub dengan pemaparannya gitu, bahwa bukan salah saya kalau suatu masa di SMA saya pernah ngantuk atau merasa materi pelajaran tertentu saya sama sekali nggak bisa nangkep gitu. Ternyata bukan salah saya, bukan dosa saya sebagai murid karena nggak patuh ke guru atau nggak hormat ke guru, tapi memang ada gaya belajar yang tidak terpenuhi gitu ya. Saya dulu sekolah di sekolah negeri ya, dengan zaman dulu lah ya, tahun 80-an 90-an gitu. Cuma mungkin itu tiap orang juga beda ya daya juangnya. Kalau meskipun suasana kelas boring, kalau yang datang dengan niat untuk belajar itu biasanya suka bisa bertahan. Tapi tidak semua orang bisa begitu ya. Ternyata memang bukan kesalahan siapa-siapa. Kalau gaya belajar itu memang beda. Tidak ada yang sama katanya. Ya, ada yang cocok untuk satu orang dan ada yang tidak cocok untuk orang yang lainnya. Nah, karena saya tadi mengutip terakhir menurut Bobby DePorter dan Mike Hernacki itu, secara umum mereka membagi gaya belajar manusia itu jadi 3 kelompok besar. Yang ini sudah diketahui umum ya, oleh kebanyakan orang ini sudah diketahui, yaitu ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Nah itu, kemudian dari hasil-hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebanyakan orang itu ketika disuruh mengisi kuesioner mengenai gaya belajar itu lebih suka cara belajar yang menuntut praktik ya, atau penerapan dibanding teori. Jadi itu pernah diteliti, meskipun ini tahun penelitiannya lama, tapi saya yakin masih relevan dan mungkin banyak penelitian yang lebih baru sekarang-sekarang. Nah itu mungkin mengenai dari latar belakang gaya belajar. Yang berikutnya dari latar belakang dari sisi sosial proses belajar itu sendiri. Nah ini, jadi dari masa ke masa itu dunia kan terus berkembang. Nah siswa masa kini itu menghadapi dunia yang perubahannya lebih pesat dan banyak ketidakpastian karena memang perubahannya pesat gitu. Oleh karena itu kebutuhan akan rasa aman harus dipenuhi. Karena biasanya manusia jika dihadapkan pada 2 pilihan, ini pilihan kamu, A, ini aman, B, ini beresiko tapi kamu bisa meningkatkan kemampuan dengan mengambil resiko ini. Kebanyakan orang pada umumnya akan mengambil aman. Gitu ya. Orang misalkan kenapa orang lebih senang jadi orang gajian, tidak mencoba-coba jadi entrepreneur gitu. Karena resikonya tinggi. Pada umumnya kebanyakan orang akan milih yang aman. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya karena manusia juga semakin banyak jumlahnya, semakin kompleks, maka akan ada hubungan timbal balik. Ya, yang sebenarnya setelah diteliti maka hubungan timbal balik antara manusia itu justru akan membuat naik
proses pencapaian pembelajaran. Jadi karena dengan adanya hubungan timbal balik itu, orang itu jadi banyak feedback ya, sehingga dia akan terbimbing untuk lebih naik kemampuan penyerapan terhadap pembelajarannya dan juga pencapaian tujuan pembelajarannya. Kemudian bagaimana mengawali langkah belajar aktif? Nah, sebelum itu kita harus mengingat dulu panduan-panduannya. Jadi sebenarnya karena saya melihat waktu juga ya, sudah jam 1 lebih 36 menit. Jadi sebenarnya intinya begini. Karena tadi dikatakan active learning itu beragam cara, beragam strategi. Silahkan, asal tujuannya tercapai. Apa? Menjadikan siswa aktif. Siswa aktif itu berarti apa? Berarti dia bukan hanya mendengar, tapi juga dia melihat, tapi dia juga mempertanyakan, dia juga mendiskusikan, dia juga menerapkan, lalu nanti dia mengajarkan. Bisa pada orang lain, bisa pada temannya, gitu. Seperti itu. Nah, maka untuk membuat program atau strategi mengajar active learning di kelas, yang harus kita perhatikan adalah hal ini. Pertama, kita harus pastikan bahwa anak sendiri yang nanti akan mengemukakan kembali informasi yang mereka dapat dengan kata-katanya sendiri. Lalu kita pastikan si anak didik ini bisa memberikan contoh oleh mereka sendiri, bukan oleh kita. Kemudian juga dipastikan bahwa mereka ketika dikasihkan model lain, misalkan soal model lain, itu mengenali konsepnya, meskipun udah diubah bentuk dan situasinya. Kemudian kita pastikan bahwa si peserta didik ini, dia bisa menemukan kaitan antara informasi yang diberikan dengan fakta yang ada di lapangan, atau antara informasi satu dengan informasi lain. Kemudian juga kita harus pastikan bahwa dia bisa menggunakan konsep yang dia pelajari itu tidak dengan hanya satu cara, tapi dengan berbagai cara. Kemudian juga kita harus memperhatikan bahwa strategi mengajar kita harus menuntun siswa agar bisa memprediksi kira-kira konsekuensi-konsekuensi yang bisa saya dapatkan jika mengambil keputusan A, B, C itu apa. Kemudian juga kita memandu agar siswa dapat menyebutkan lawan atau kebalikan. Jadi ketika siswa tahu sesuatu itu baik, maka dia harus tahu yang buruknya apa. Semacam itu. Ya mungkin itu garis besarnya. Yang pasti seperti kata Abraham Lincoln, ya mungkin butuh 6 jam ya untuk nebang pohon. Tetapi sebelum 6 jam nebang pohon itu saya 4 jam dulu mengasah kapak gitu. Jadi memang persiapannya itu ya kita harus menyiapkan strategi-strategi sebelum masuk ke ruang kelasnya gitu, atau ke jam pelajarannya. Nah, ini mungkin akan saya sebutkan secara singkat aja hal-hal yang harus diperhatikan jika pembelajaran aktif yang akan kita lakukan itu di dalam kelas. Maka kita harus pastikan tata letak dan dekorasi interiornya itu matching, cocok dengan strategi yang akan kita pakai. Kalau dia kelompok besar atau kelompok kecil, atau kita butuh area terbuka, itu di setting sebelumnya. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan alat untuk mendapatkan partisipasi siswa. Nah, itu harus disiapkan dari awal. Apakah kita menyusun pertanyaan-pertanyaan, apakah kita membuat kartu-kartu yang nanti mungkin dibagikan ke anak, mereka ngisi. Kalau misalnya secara finansial bisa terpenuhi, semacam post-it itu ya. Kalau dibagikan dalam kosong ke anak untuk apersepsi, itu biasanya menarik. Karena anak kita bebaskan menuliskan dulu apa sih isi pikiran kamu mengenai, kalau ibu mengatakan judul materi ini A, apa yang ada di pikiran kamu? Tulis sekarang misalkan ya, sebentar aja, cepat gitu. Satu kalimat cukup. Lalu kita tempelkan di papan tulis, itu menarik ya. Karena nanti bagi kita sendiri dengan 5 menit lagi Bu Dida ya. Oke, terima kasih Bapak. Dengan scanning, dengan membaca cepat itu kita jadi bisa mendapatkan apersepsi. Jadi kita mendapatkan partisipasi anak di awal. Nah, ini banyak ya pilihan-pilihannya. Yang penting kita siapkan aja sebelumnya. Bahkan pertanyaan pun harus disiapkan ya, karena kalau enggak nanti jadi ngawur. Yang berikutnya, yang ketiga, kita harus siapkan bentuk kemitraan dalam belajar. Nah, apakah berpasangan atau berkelompok atau bertiga-bertiga, itu udah disiapkan dan ada panduan-panduannya ya. Nah, saya tidak bisa paparkan di sini. Kemudian yang ketiga yang harus kita perhatikan, nah kita harus siapkan pertanyaan untuk ingin tahu. Kan tadi perasaan itu penting kan. Jadi kita ingin tahu nih perasaan dan harapan siswa dari materi yang akan kita sampaikan atau materi yang akan kita pelajari bersama nih apa gitu ya. Nanti kita siapkan juga daftar pertanyaannya untuk ditanyakan pada siswa. Kemudian yang berikutnya,
karena kita memang terbatas pada keadaan ya, misalkan ya, kata teman saya ada ya, pernah teman saya bilang saya, saya pengen banget di kelas bikin layout gini gitu, tapi udah kumaha di abi mah ruangan lagi alit gitu ya, ruangannya kecil, kursi sama meja udah mepet gitu, nggak bisa diapa-apain, jadi terpaksa seringnya ceramah. Nah, nggak apa-apa, bahkan ceramah pun bisa kita efektifkan dengan mengingat poin-poin yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, bangkitkan minat siswa. Kita bisa nayangin dulu kisah atau tayangan, atau misalkan Infokus menayangkan film, ajukan soal cerita atau pertanyaan yang membuat mereka berpikir tentang materi itu. Kemudian yang berikutnya, maksimalkan pemahaman dan pengingatan yang diterima oleh peserta didik ya. Jadi kita harus memilih kata kunci ketika ceramah, jangan jadi ngalor ngidul kali itu kadia gitu ya. Dan itu menurut saya itu sekecil itu pun harus ditulis, karena pengalaman saya sendiri kalau nggak ditulis suka jadi kemana-mana dan akhirnya waktu habis dan ceramah tidak efektif. Kemudian yang berikutnya, siswa harus dilibatkan selama proses ceramah, jadi tetap harus ada sekali-sekali nanya, sekali-sekali minta respon. Kemudian kita harus perkuat apa yang telah disampaikan oleh kita dalam ceramah itu. Jadi di ending jangan lupa untuk menanyakan lagi apa pendapat siswa atau apa yang telah mereka dapat dan menyimpulkan dengan singkat. Kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya adalah siapkan berbagai strategi untuk membuat kelompok belajarnya ini. Jadi ini lebih ke lapangan sebenarnya nanti, dan saya yakin Bapak dan Ibu guru karena sudah jam terbangnya tinggi ngajar di lapangan pasti banyak banget gitu punya metode-metode atau strategi-strategi yang khusus mungkin ditemukan oleh Bapak dan Ibu sendiri ya. Yang penting itu semua sudah disiapkan gitu sebelumnya. Nah, kemudian siapkan juga alternatif dalam menyeleksi ketua kelompok kalau itu bentuknya kerja kelompok, soalnya itu kadang ngabisin waktu. Apakah kita mau berdasarkan nyebut nomor, mengundi angka, mengundi warna, berdasarkan siapa yang bulan lahirnya deketan misalkan, atau hal-hal lain, itu disiapkan sebelumnya. Dan kalau misalnya kerja kelompok itu menuntut ada pembagian tugas, maka kita upayakan agar variasi pembagian tugasnya itu tidak misalkan nu pintar we jadi ketua, nggak boleh. Biarin aja, kita harus percaya pada kemampuan anak, karena biasanya kalau dalam kelompok tuh nanti mereka akan nyari cara gimana supaya tujuan tercapai, meskipun pembagian tugasnya acak. Yang berikutnya yang harus diperhatikan adalah, pastikan kalau ada diskusi kita sebagai guru memfasilitasi. Jadi kadang anak tuh ada yang lancar, ada yang enggak ya. Jadi kalau pas anak enggak lancar itu kita pandu, kita bantu. Misalkan kita mengulang kembali untuk penegasan, atau kita mengasih motivasi, ngasih humor, ngasih kata-kata semangat gitu ya, atau mengarahkan, menuntun supaya dia akhirnya bisa menyampaikan apa yang yang ingin disampaikan. Kemudian yang berikutnya, kita perhatikan rambu-rambu dalam kegiatan eksperiensal. Jadi kalau misalnya kayak praktik-praktik IPA dan lain-lain itu yang butuh tools itu tujuan, manfaat dan prosedur itu harus jelas. Sebaiknya dibuat tertulis dan juga disampaikan secara audio ya. Dan instruksinya itu harus jelas, jangan bertele-tele, karena terutama anak SD nih ya, kalau praktik IPA kalau instruksi tidak jelas, itu nanti akan jadi hambur waktu karena banyak bertanya lagi. Kalau perlu didemonstrasikan oleh gurunya, didemonstrasikan dulu. Terutama untuk alat-alat yang berbahaya atau menggunakan bahan-bahan berbahaya itu tidak boleh dibiarkan semaunya anak. Jadi itu harus diperhatikan rambu-rambunya. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk materi-materi seperti PKN atau materi-materi yang bisa kita tampilkan dengan seni peran, dua hal yang harus kita perhatikan yaitu mengenai naskah dan penataannya. Apakah mau tiap kelompok masing-masing, apakah mau di depan satu-satu, apakah mau bergiliran, apakah mau ganti role pemain. Kemudian naskahnya apakah mau kita kasih dibuat oleh kita, atau mereka disuruh menyiapkan dulu sebelum jam pelajarannya, misalnya di hari sebelumnya, atau misalkan kita kasih clue-nya aja untuk tokoh-tokoh dan watak-watak, tapi kemudian jalan cerita diserahkan kepada anak. Itu bisa bervariasi tergantung kebutuhan dan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang nomor 11 yang harus diperhatikan, kadang-kadang itu kalau kegiatan belajar aktif itu menyita waktu ya. Jadi kita harus sigap. Kita harus sigap kalau emang udah habis waktunya, maaf. Kalau memang sudah habis waktunya, kita akan memberikan arahan atau panduan kepada si anak dan juga kepada kelompok-kelompok dengan misalkan mempercepat bagian-bagian kecilnya atau mengingatkan waktu gitu ya, dan kita membantu agar mereka lebih cepat. Jadi hal-hal yang sifatnya bisa dilewat prosedurnya itu bisa dilewat. Kemudian yang terakhir,
Jangan panik kalau siswa menjadi sulit diatur. Kan kalau belajar aktif katanya ih jadi paciweuh katanya, gimana ya di lapangan. Kita itu siapkan mental dulu, karena yang kita hadapi itu apalagi kalau saya guru SD ya. Ini anak SD gitu. Jadi kita tidak panik, kita udah siap. Oh, udah kita tebak ini pasti nanti. Karena udah kita kenal kan karakter siswa-siswa kita, biasanya si anu nu cerewet, si anu nu sok nyoba-nyoba duluan sebelum disuruh gitu ya. Nah, kita udah siapkan aturan atau rambu-rambu gitu ya. Kita usahakan semua anak bekerja, tidak ada siswa yang mendominasi, misalkan yang pintar saja melakukan, yang kurang paham ningalikeun we wungkul. Nah, kita jadi selalu bergerak. Kita mengawasi kegiatan semuanya, dan kalau misalnya ada siswa yang misalkan dari kata-kata atau apa itu, kita jangan jantan guru mah kedah ageng hate cenanya, gede hate gitu kata orang Sunda mah. Besar hati kita untuk memaafkan. Yang tidak terlalu penting-penting itu diabaikan saja gitu ya. Jangan jadi kita terbawa jadi membahas celetukan anak misalkan, atau keluhan anak yang malas melakukan. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Baik, terima kasih Bu narasumber. Pemaparannya yang jelas, dan secara pribadi saya menjadi penasaran, ingin praktekkan apa yang Ibu tadi. Betul-betul penasaran. Kalau saja tidak lockdown ini, ingin cepat ke sekolah sih ya. Baik Bapak Ibu peserta dan partisipan yang saya hormati, silakan saya buka sesi diskusinya jawab ya. Kami persilahkan barangkali Bapak Ibu peserta atau partisipan yang akan atau mau bertanya. Tahap pertama silakan kami berikan 3 kesempatan atau 3 pertanyaan bagi yang mau bertanya. Silakan Bapak Ibu peserta partisipan semua. Pamit acan aya abdi wae bade narosin gitu Pak. Oh iya, silakan Ibu, nggak apa-apa. Ya, semangat Iya. Ibu Siti. Ya, Bu Dida, Ya, sambil menungguin. ya sambil menunggu yang lain mungkin eh, masih ya masih dalam proses mau bertanya. Saya tertarik dengan slide tadi yang keberapa ya? Yang ketiga gitu kalau nggak salah Bu. Iya Pak. Mbak bisa Coba tanyakan. saya ke atas lagi. Iya, Ketiga. ya yang ketiga. Nah itu pernyataan dari Dokter Melvin L. Silberman ya. Yang saya dengar saya lupa, saya dengar dan lihat sedikit ingat, yang saya dengar, lihat dan bertanya atau diskusikan dengan orang lain, saya mulai pahami. Nah ini saya tertarik dengan kalimat yang ketiga ya. Nah, sebetulnya kita sudah beberapa kali mendengar ini ya. Cuma masalahnya saya ingin sharing saja ya. Iya silakan Ibu. Lebih Senang sekali Ibu. maksudnya sharing tapi nanti minta solusi juga ya. Kalau di sekolah saya itu kebanyakan siswanya itu agak malu-malu gitu kalau disuruh bertanya atau disuruh diskusi. Nah, jadi saya suka bingung sendiri bagaimana cara kita memberikan stimulus kepada mereka berani untuk bertanya. Nah, mungkin Lida atau yang lainnya bisa sharing bagaimana pengalaman di sekolah masing-masing. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, baik. Barangkali ada pertanyaan selanjutnya atau tidak usah pertanyaan juga yang mau menanggapi dari Bapak Instruktur mungkin, atau Ibu Instruktur, Ibu Resna, Pak Ade, atau mungkin dari peserta silahkan. Boleh, bebas mau bertanya atau menanggapi silahkan. Oke, kalau enggak mungkin satu dulu ya Ibu narasumber. Boleh dijawab dulu? Mangga Bapak. Hatur nuhun. Iya. Tadi dari Ibu Umu ya, jangankan di sekolah Ibu Bu, di sekolah saya juga kalau untuk anak berani bertanya itu memang 1-2 saja ya, maksudnya tidak menyeluruh satu kelas. Dan kalau misalnya di luar itu, di luar forum belajar, kita ajak ngobrol misalkan pas jam makan siang,
Ternyata jawabannya teh, aku takut salah bu, katanya gitu. Aku takut salah nanti memalukan, nanti teman aku ngetawain, katanya Iya, begitu. betul, betul, Bu. Itu kata mereka ya di luar forum ngajar ya, ketika sudah belajar santai, sudah santai ngobrol. Kalau sedang belajar mah kadang-kadang kita bertanya berulang-ulang, ini tuh nggak ada yang mau jawab gitu ya. Jadi kalau menurut Ya, saya mungkin yang harus kita perhatikan itu pertama, kita jangan dulu berkomentar tentang pertanyaan itu. Mau itu pertanyaan konyol, mau itu pertanyaan yang kata kita mah, nah nanyakeun deui kan tadi sudah. Nah gitu ya kata orang Sunda mah ya. Sebaiknya itu kan tadi dari yang saya bahas itu perasaan itu penting dan itu hubungannya langsung ke kerja otak gitu. Perasaan orang jika orang sakit hati, orang senang, orang gembira itu sangat berkaitan dengan aktivasi otak berpikirnya. Jadi kita akan kasih dia dulu A plus ya karena dia udah nanya gitu. Jadi dari raut wajah, dari intonasi dan juga pilihan kata, kita tuh ngasih support ke dia bahwa kita senang dia nanya gitu. Kita nggak ngejudge dulu atau kita nggak menilai dulu kualitas pertanyaannya. Nah mungkin setelah itu, lalu dalam memberikan jawabannya juga menurut saya ada baiknya sebelum kita menjawab sendiri semua pertanyaan siswa, kita lemparkan dulu ke temennya untuk memancing ada yang ngomong lagi gitu kalau menurut saya. Kalau misalnya tidak, baru kita jelaskan dan tetap selalu kita kasih semacam reward gesture atau bahasa ya, bahwa kita dari hati nurani yang tulus benar-benar seneng kalau dia tuh aktif nanya gitu. Dan kita juga tidak menganggap pertanyaannya itu kurang berbobot atau bagaimana. Mungkin pelan-pelan sih ya Bu ya kalau menurut saya. Karena juga dalam satu kelas, kalau menurut pengalaman di sekolah saya sendiri, ada anak yang memang dari awal dia motivasi belajarnya tuh tinggi gitu ya. Jadi apa-apa tuh pasti dia akan menghubungkan ke materi gitu ya, fokus gitu ya. Tapi ada anak yang memang heureuy wae atau gimana gitu ya. Jadi di bawah santai aja sih kata saya Bu ya. Mungkin memang dalam langkah-langkah pembelajaran dalam dokumen itu kan tampaknya formal-formal gitu ya bahasanya. Tetapi ketika sudah di kelas, kalau menurut saya sih justru yang formal itu harus dihilangkan. Karena katanya ya kan formal itu kan lebih ke reptil ya sebenarnya. Jadi itu justru kurang memacu kalau formal itu gitu, apalagi kalau materinya itu materi sulit. Meskipun suasananya santai dan agak semacam semi informal gitu, tapi kalau bahasa sih tetap harus kita jaga ya menurut saya. Kalau anak bicaranya bahasanya tidak patut atau tidak sopan, atau misalkan dia menggunakan bahasa yang kurang cocok, ya kita akan mengarahkan sedikit-sedikit agar si anak tuh terbiasa untuk bicara juga dengan bahasa yang ke arah akademis ya kalau menurut saya. Mungkin gitu Ibu kalau dari saya. Mangga dari Pak Pandi ada nggak Pak? Ya, ya karena ini sambil menunggu dari peserta, sebelum ini, barangkali ada lagi yang mau bertanya, silakan. Kalau Ibu Umu kan ngajarnya matematika. Ada sih saya pertanyaan. Oh iya Pak, mangga. Bu narasumber, boleh saya bertanya? Mangga Pak. Jangan yang susah. Yang saya sempat tadi dengarkan dari Ibu ya, saya lihat bahwa paling tidak ada 3 faktor tadi ya yang mendorong perlunya belajar aktif. Yang pertama adalah cara otak kita bekerja, perbedaan gaya belajar setiap orang, dan sisi sosial proses pembelajaran. Nah di poin yang kedua, di poin yang pertama juga saya cukup terima kasih sekali kepada Ibu narasumber, baru tahu bahwa otak kita itu memang terdiri dari 3 itu ya, yaitu otak reptil, limbi, kemudian neokortex, dan neokortex memiliki peranan yang sangat besar. Cuman yang jadi pertanyaan saya adalah yang di nomor 2 mengenai faktor pendorong belajar aktif, yaitu perbedaan gaya belajar. Nah ini memang terus terang, apalagi kalau seperti sekolah saya di pegunungan ya, memang kadang-kadang gaya belajarnya itu fluktuatifnya itu jauh ya. Jadi kalau gelombang itu memang yang tingginya hanya bisa di 5 orang kesana kan kurang. Nah, saya pahami karena ini saya belajar mereka juga gitu ya. Nah, makanya saya learning ini
yang jadi pertanyaan mungkin bagaimana sih barangkali Ibu bisa memberikan saran atau masukan cara gaya apa untuk membiasakan gaya belajar mereka itu mengikuti gaya belajar yang mereka sukai tanpa dipaksa gitu. Ini itu aja Ibu. Sementara terima kasih. Iya Bapak, terima kasih, pertanyaannya susah itu Pak ngejawabnya. Oh, Jadi ya saran aja Bu. Ya gaya untuk gaya belajar itu perbedaan gaya belajar itu iya, tadi yang dijelaskan Ibu. Tadi saya kurang apa? Kurang fokus gitu iya, untuk di iya. gaya belajar. Memang tadi saya buru-buru juga Kak, ya Pak, membacakannya tadi, menyampaikannya. Jadi kalau tadi kan Bapak bilang lokasi Bapak mengajar ya, juga bukan apa Bapak Ya, bilang di gunung gitu ya. Tapi ya. maksud saya gini, kita kadang suka terjebak dengan kata maju loh Pak. Ya kata maju dan canggih, kita merasa semuanya harus menggunakan komputer sebagai tool. Ya tidak semua pembelajaran kalau menurut saya ya. Terus misalkan orang Iya yang betul di betul. gunung atau orang yang di pedalaman atau dipaksa, atau menurut saya enggak. Justru yang penting itu ya menurut saya langkah-langkahnya itu kita mengikuti fitrah otak. Jadi mengikuti fitrah otak gitu ya. Ini ada suatu cerita ya Pak, saya pernah baca di koran Kompas. Itu ada seorang peneliti ya, peneliti botani yang dia itu tinggal di Papua. Dia itu meneliti berbagai jenis daun yang ada di Papua ya, dari genus tertentu apa gitu ya, saya lupa lagi nama ilmuwannya, udah lama banget saya baca cerita ini. Nah waktu itu karena dia tinggal di Papua, itu dia sebelumnya orang Amerika ya kalau nggak salah, maka dia kan harus membiasakan diri dengan kehidupan di hutan. Nah kemudian dia akrab dengan sebuah keluarga, yang di keluarga itu ada anak kecilnya laki-laki yang ekor-ekor dia terus kemana-mana. Yang dia herankan katanya, kalau dia sendiri untuk membedakan berbagai jenis daun itu kan dibikin catatan gitu ya, jurnal ilmiahnya digambar, ciri-ciri yang spesiesnya ini begini, ciri-ciri yang spesiesnya lain lagi begini. Tapi si anak Papua itu, si anak yang umurnya masih umuran SD itu, dia dengan cepat dalam hitungan detik aja itu bisa membedakan dari genus-genus yang berbeda ya, spesies-spesies yang berbeda, jenis-jenis dedaunan yang sekilas tampak mirip gitu loh. Jadi kalau menurut saya, jadi sebenarnya tidak, jadi bukan Iya, iya. yang canggih atau maju itu bukan soal toolsnya, tergantung kebutuhan kitanya juga kata saya ya. Yang penting itu proses yang kita sampaikan memenuhi kebutuhan fitrah otak gitu. Nah, ya itu tadi misalkan kalau memang agak capek nih Pak kalau kita mau mengakomodir semua gaya belajar anak ya. Berarti kita tuh harus nyiapin gini. Kalau misalkan anak yang auditori kan kita nyampaikan penjelasan dengan bicara aja dia tuh langsung ngerti gitu ya. Tapi si anak visual itu liar. Ibu itu di gimana ya? Ibu aku tuh ngerti ini gimana gitu ya. Nah, biasanya kita kasih Iya berupa iya betul. Betul gambar betul Bu, ya. betul. Gambar itu membantu gitu, atau sifatnya pekerjaan sekuensial kayak menyusun-nyusun gitu ya, kayak gitu. Nah, si anak kinestetik juga kata orang Sunda mah nusok inciwiri kaditu kadia tadaek cicing ya. Jadi sebentar-sebentar dia akan nyenggol barang, Iya. sebentar-sebentar dia akan Proaktif ya. memainkan bolpen atau apa. Nah, kita juga harus siapkan jadi Iya. program belajar atau program latihan yang cocok buat dia. Dan ini kata saya sih berat banget ya pekerjaan pendidik ini. Kadang-kadang kita kan karena waktu dan lain Iya betul sebagainya betul. itu suka meratakan. Jadi bikin untuk satu kelas gitu. Padahal di kelas kita itu mungkin dari 25 orang yang punya gaya belajar auditori berapa, yang punya visual berapa, yang kinestetik berapa. Oh ya Pak, ada catatan. Si gaya belajar ini tidak Ya. sendiri-sendiri Pak. Jadi tidak ada satu orang pun manusia yang hanya punya satu gaya belajar. Jadi pada umumnya manusia itu mempunyai bukan campuran ya. Jadi kombinasi gitu Pak. Misalkan saya auditori visual, tapi ketika mengikuti asesmen psikolog saya cenderung visual sedikit. Nah, tapi auditorinya juga banyak. Gitu kan. Jadi biasanya ada yang dominan. Ada yang dominan, tetapi yang lainnya bukan berarti tidak ada. Gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah kita bikin tugas rata untuk semua anak, tetapi dengan nyirian gitu. Untuk si Anu mah cirian gitu ya. Atau kita kasih tugas khusus kayak gitu sih kalau menurut saya. Itu Pak dari saya. Ya, aduh terima kasih sekali, betul-betul berbobot sekali penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan
semakin paham saya dan bisa dipahami dan dipraktikkan untuk mengenai jika Bapak Bu kita partisipan rupanya ini waktu juga tadi ya yang bertanya. Iya, berarti karena udah kemudian di waktunya ini ya udah habis mungkin ya. Iya, udah. 30 menit. Baik, untuk yang terakhir sebelum silakan kepada Ibu sumber untuk memberikan kesimpulan dari materi yang telah dipaparkan. Terima kasih Bapak. Jadi singkatnya saya akan bacakan kutipan yang menurut saya bagus sebagai penutup. Jadi pendidikan bukan proses mengisi wadah yang kosong, tetapi pendidikan adalah proses menyalakan api pikiran. Maka itu tugas kita sebagai guru untuk gimana caranya supaya api pikiran yang ada di dalam otak atau di dalam diri peserta didik kita itu bisa menyala, sehingga kalau sudah menyala itu dia akan mencari sendiri, dia akan jadi orang yang haus mencari sendiri ilmu yang dia perlukan. Nah, kemudian ada kutipan satu lagi, seseorang yang berhenti belajar adalah orang lanjut usia meskipun umurnya masih remaja. Tapi seseorang yang tidak pernah berhenti belajar akan selamanya menjadi pemuda. Itu kata Henry Ford ya. Semoga itu menjadi motivasi untuk kita semua. Mantap sekali Ibu narasumber. Terima kasih atas waktu yang diberikan Bapak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak kepada Ibu narasumber. Sekali lagi saya sangat tertarik sekali dan mudah-mudahan peserta dan partisipan juga semua begitu. Dan saya yakin lah mereka juga tertarik dan mungkin ingin mencoba mempraktekkan di sekolah masing-masing. Ya, mudah-mudahan pendidikan ke depan kita akan semakin berkualitas. Amin. Baik, Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan kepada Pak Nara instruktur. Terima kasih atas kehadirannya dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya lakukan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Siti, silakan. Acara demi acara siang ini telah selesai dan berjalan dengan lancar jaya. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu narasumber yang siang ini telah berbagi ilmu yang sangat menarik bagi kita semua ya. Terus terang banyak sekali pengetahuan baru yang baru saya dapat hari ini dan tertarik mudah-mudahan saat mengimplementasikannya nanti ketika kita mulai belajar secara offline lagi bertemu muka ya Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sopandi selaku moderator yang telah memandu jalannya acara ini dengan sangat menarik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Kosasi dan Ibu Resna Restiana yang telah berkenan dan setia menghadiri meeting di kelompok 17 ini. Juga terima kasih kepada Ibu Yani Dewi Aryani ya, partisipan yang telah hadir hari ini. Tanpa kehadiran Bapak dan Ibu, apalah kami ini. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barokah. Rupanya room meeting kelompok 17 sesi 3 ini kita tutup sampai di sini saja dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku host mohon maaf apabila selama menjadi tuan rumah tadi banyak kesalahan atau kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.